Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan bin Kadafi dari Prodi Manajemen dengan NIM A2301060 Universitas Teknologi Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem perbankan dan lembaga keuangan. Sistem perbankan dan lembaga keuangan adalah infrastruktur penting dalam perekonomian yang mencakup berbagai jenis institusi yang berperan dalam pengelolaan, penyimpanan, peminjaman, dan penginvestasian dana. Dan berikut adalah materi inti mengenai sistem perbankan dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah sistem perbankan, peran bank dalam ekonomi. Bank bertindak sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat atau nasabah dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman. Dan untuk jenis-jenis banknya itu banyak ya teman-teman. Ada bank sentral, bank yang mengatur dan mengawasi perbankan nasional serta menerbitkan kebijakan moneter, contoh Bank Indonesia. Kemudian bank umum, bank yang menyediakan jasa perbankan kepada masyarakat umum seperti simpanan, transfer, dan pinjaman. Kemudian untuk bank perkreditan rakyat atau BPR yang berfokus melayani masyarakat kecil dan usaha mikro dengan produk yang lebih sederhana. Fungsi bank sendiri adalah menyediakan jasa simpanan, pinjaman, transfer dana, dan investasi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Jenis lembaga keuangan bank itu seperti asuransi, yang menawarkan proteksi keuangan terhadap resiko seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan properti. Kemudian lembaga pembiayaan, memberikan pembiayaan khusus untuk konsumen seperti leasing, kredit kendaraan, dan modal usaha. Kemudian pegadaian, menyediakan kredit dengan jaminan barang sebagai agunan. Kemudian dana pensiun, mengelola dana pensiun untuk mempersiapkan keuangan masa pensiun pekerja. Dan untuk peran lembaga keuangan non-bank adalah menyediakan alternatif pendanaan, mengurangi resiko, dan mendukung stabilitas keuangan nasional. Kemudian yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Kemudian yang keempat adalah peran teknologi dalam sistem keuangan. Yang pertama adalah fintech atau financial technology, yaitu adalah inovasi dalam jasa keuangan seperti e-wallet, digital banking, layanan pembiayaan online yang memudahkan transaksi dan akses keuangan. Kemudian digitalisasi dan keamanan data, teknologi yang diagunkan untuk melindungi data nasabah serta meningkatkan efisiensi transaksi. Kemudian yang kelima adalah peran sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian, yaitu peningkatan likuiditas dan akses kredit yang memungkinkan masyarakat dan bisnis mendapatkan dana untuk kegiatan konsumsi dan investasi. Kemudian stabilitas ekonomi yang mendorong stabilitas melalui pengelolaan arus keuangan yang sehat dan pengaturan kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk materi saya kali ini yang menerangkan tentang sistem perbankan dan juga lembaga keuangan. Dan sekian dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bintang Kadafi, terima kasih.